ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para asatiz, ustaz-ustaz, guru-guru kita, mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, berkah ilmunya melimpah untuk kita semua. Para aktivis penggerak dakwah, para muhsinin, orang-orang yang diberikan Allah kelebihan harta mensupport dakwah. Mudah-mudahan kita yang berkumpul semua ini panjang umur, murah rezeki. Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia sering-sering menyambung tali silaturahim. Dan sekarang kita sedang menyambung tali silaturahim, melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dakwah itu secara bahasa dakwah, da'a yad'u da'watan, ad-da'watu ila ta'am. Dakwah itu artinya ngajak makan. Itu artinya. Makanya kalau ada makannya itu berarti dakwah. Kalau nggak ada makannya itu ceramah. Makanya Habib-habib zaman dulu motong kambing, masak ayam, makan dulu. Setelah makan baru ngaji. Kiai-kiai punya sawah, punya ternak, potong kambing, potong ayam, makan, habis itu baru dakwah. Jadi orang datang, ceramahnya nggak terlalu panjang, makanya orang tertarik masuk Islam. Sekarang orang lapar, panas, cerita neraka. Itu. Nah, jadi asal dari kata dakwah itu ad-da'watu ila ta'am. Jadi ada beberapa, tentu saya kalau pergi kemana-mana tuh ada beberapa poin yang saya ambil. Di Malaysia itu masjid-masjid itu punya dapur, jadi nggak mesan catering, ganti-gantian dapur. Ada baskom, ceret yang besar-besar di dapur umum masjid itu. Nanti habis ngaji makan. Jadi habis ngaji pagi subuh makan, kajian duha makan, kajian zuhur makan, petang makan, maghrib makan. Maka saya bilang, saya kalau di tempat saya sedikit makan, tapi kalau di sini dikit-dikit makan. Nah, jadi bahwa kenapa kesan dakwah itu lembut? Karena yang namanya ngajak orang makan itu kan lembut. Bapak Ibu nanti datang ya, kita makan. Kalau sudah terhidang, persilakan. Gitu. Belum pernah gitu, nanti datang ke rumah, makan. Jadi kesannya itu lembut. Itu makna secara bahasa. Adapun secara istilah, dakwah adalah merubah umat dari sesuatu kepada sesuatu yang lebih baik. Jadi kalau sebelumnya itu orangnya belum tersentuh dakwah, yang sebelumnya di kampung itu kalau pesta nikah masih dangdutan, mabuk jam 5, jam 10, jam 12, lain sudah mulai pakaian penyanyinya, lagunya juga berubah semua, orang sudah hilang ingatan semua. Maka berubah, dulu ustadz di kampung ini begini, sekarang gimana? Sekarang alhamdulillah sudah hadrah. Nah, orang yang tidak mengerti proses perubahan ini, maka dia mesti tahu kronologisnya. Ini dulu aslinya begini loh, dan ini sekarang dalam proses. Oh, ini konser ini. Iya, ini dalam proses, namanya konser syariah. Ini belum finalnya, ini masih semifinal. Nanti finalnya itu begini. Untuk daerah yang percontohan yang sudah final itu begini. Saya tidak membenarkan beberapa kekeliruan, tapi saya mau bahwa ini ada proses, nanti finalnya itu ini sebelum, ini hampir baik, ini yang sudah final baik. Jadi tolong lihat before after. Jangan cepat menjudge, ini skincare-nya nggak bener ini, masa muka aja putih leher hitam. Ini masih proses, belum berakhir lagi. Nah, dulu saya pikir dakwah ini simple aja. Saya kuliah S1, S2, S3, pulang dari dosen, ngajar, rumah, kampus, seminar, selesai. Ternyata setelah pulang, tidak sesimpel, sesederhana itu. Kalau mau zona nyaman, iya memang. Pagi,
Jam 8 masuk kelas, jam 9.30 keluar, break, minum teh, jam 10 masuk, 11.30 keluar, kajian zuhur, habis itu nanti siang jam 1 masuk, 2.30 keluar, break asar, habis itu jam 3 masuk, 4.30 keluar, pulang ke rumah, kajian malam. Kalau mau berkutat sekitar itu, rumah, kampus, masjid, rumah, kampus, masjid, rumah, kampus, mati, selesai. Terus yang di dalam, suku Talang, suku Akit, suku Laut, anak dalam, suku Sakai, siapa yang ke sana? Terus yang di perkotaan, yang masih narkoba, anak-anak yang warna kulitnya malam coklat, siang silver, itu yang menyentuh siapa? Anak-anak fang. Nah, jadi ternyata kita sebagai ustadz pun mesti keluar dari zona nyaman. Jadi saya keluar dari zona nyaman dan akhirnya nyaman di zona yang tidak nyaman. Saya keluar dari zona nyaman. Sempat beberapa tahun menikmati zona nyaman, habis itu keluar dan menikmati zona yang tidak nyaman, yang ketika orang melihat ini zona yang Ustadz lewati ini off-road ini. Tapi udah terlanjur jatuh cinta dengan off-road. Nah, jadi disitulah tidak bisa sendiri. Abdul Somad tidak bisa sendiri. Saya kalau masuk ke pedalaman, program kita setahun 3 kali. Masuk ke dalam itu melibatkan, kalau masuk ke dalam ada dari Basnas, ada komunitas bisnis tanpa riba, ada komunitas ibu-ibu yang punya kuliner, ada komunitas off-road yang menyediakan mobilnya, ada komunitas yang suka berbagi tapi nggak tahu mau dibagi kemana, ada komunitas. Jadi komunitas ini kita umumkan dulu di Instagram. 3 bulan lagi kita mau masuk ke dalam, daftar ke nomor berikut. Nanti seleksi, kita masuk ke dalam 25 orang, tapi sebenarnya dari 25 itu adalah 50 orang dari 25 komunitas. Jadi hampir semua kecenderungan orang ini mau buat baik, dan buat baiknya itu macam-macam, unik memang. Saya ketemu komunitas-komunitas yang buat baiknya itu, ada komunitas yang menyediakan beras aja, dia nggak mau yang lain, beras aja. Kami Ustadz kalau mau bantu beras oke, beras ada, tapi kalau uang nggak ada. Ada komunitas yang hanya nyabut paku di pohon bekas pilkada. Nah, jadi pagi-pagi naik sepeda ontel, bawa tang, bawa linggis, mencabut paku. Katanya kasihan pohon-pohon itu kena paku. Ada memang komunitas begitu. Ada komunitas yang ngurus anak yatim aja. Kami kalau anak yatim ada, insya Allah. Jadi begitu saya keluar dari dalam hutan, videonya viral, mereka panggil. Ustadz, kemarin saya lihat video Ustadz, ya, itu kampus saya kasih beasiswa 3 orang untuk bidan Ustadz. Kami kalau untuk ngasih uang nggak bisa, ngasih beras nggak bisa, tapi kalau untuk yang bidan gratis 3 orang. Udah kita tinggal masukkan bidan, sehingga ketika dia udah selesai 3 tahun akademi kebidanan, akbid, nanti dia masukkan ke dalam untuk ngurus perempuan-perempuan yang di dalam yang selama ini ditangani dukun. Nah, sekarang ditangani ibu bidan, sudah pulang masuk ke dalam, menikah, tinggal di dalam. Ustadz datang ke rumah, kami kalau untuk ngasih beras nggak bisa, ngasih uang nggak bisa, masuk ke dalam pun nggak bisa. Terus gimana? Tapi saya sediakan 5 beasiswa. Nah, silakan anak-anaknya masuk kemari. Hanya kami masukkan. Ada satu lagi punya pondok, Ustadz saya nggak bisa ikut ke dalam, nggak bisa ngasih uang, nggak bisa, tapi anak-anaknya saya terima. Berapa Pak? Kuota 20. Siap, letakkan di sini sampai tamat. 6 tahun ditanggung semuanya. Nah, jadi memang perlu ada mercusuar yang menyala abangku. Baru setelah itu yang lain ngelihat, oh ternyata ada nyala api ya. Ketika ada nyala, disitulah datang macam-macam datang karena sudah ada nyala api. Nah, jadi biasanya macam-macam datang, baik yang positif, haters pun datang juga. Nah, dan biasa haters itu kan meramaikan suasana. Haters itu nggak ada lo nggak rame. Nah, jadi sampai hari ini, dulu awalnya saya ketika dihujat, dihantam haters itu memang selera makan hilang. Karena rata-rata pakai fake account, kita bingung mau ngelawan kemana. Tapi setelah lama-lama saya menikmati. Makanya kalau saya beberapa lama nggak diserang itu rindu.
Apa mereka udah mati semua ya? Jadi hidup ini menjadi indah, ada manis-manis, pedas, asam, pahitnya. Nah, itu. Nah, jadi pengalaman saya selama perjalanan ini, disitulah baru saya sadar saya tidak bisa sendiri, mesti ada bersama-sama dengan sahabat-sahabat dakwah. Ada orang yang tidak tablik akbar dengan suaranya yang menggelegar, tidak dengan ceramahnya, tapi dia datang, Ustadz, saya ini nggak pandai tausiah, tapi kalau untuk sound itu dari kami. Ustadz, kami nggak punya sound, tapi lampunya yang kelap-kelip untuk kami. Ustadz mau yang 5 menit sekali atau yang 5 detik sekali, silakan pakai. Ustadz, kami nggak bisa ngasih apa-apa, tapi nanti tamu-tamu yang datang itu insya Allah di hotel ini, nanti dia akan kami tanggung. Nah, jadi banyak sekali saya ketemu dengan orang yang sebetulnya pada hakikatnya dalam lubuk hati yang paling dalam manusia ini ingin berbuat baik. Kenapa dia tidak buat baik? Belum ketemu orang baik. Memang pernah dia ketemu orang baik tapi pura-pura baik. Jadi dia kena penyakit. Ada orang yang trauma dengan preman. Betulan pernah kena palak di terminal. Jadi setiap ketemu orang yang agak seperti preman, dia trauma. Ada yang trauma dengan suara motor, karena dulu pernah di debat kolektor. Nah, jadi setiap mendengar suara knalpot yang itu mencret, takut. Tapi yang paling mengerikan adalah penyakit Ustadz Traumatic Syndrome. Dia pernah punya pengalaman tidak baik dengan Ustadz. Jadi begitu ngelihat Ustadz, ini siapa Ustadz Somad? Sama aja kayak masa lalu. Nah, ini paling mengerikan. Nah, jadi kita berusaha untuk mengobati luka orang, karena kalau galah patah, bambu patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat, tapi hati yang sakit kemana obat akan dicari. Nah, boleh untuk dibuat baju kaos. Karena baju kaos Ustadz Yunus belakangnya menderek uas pados berkah. Yang tadi itu bisa juga untuk stiker kaos. Sahabat-sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihi salam yang masuk ke dalam api bisa keluar hidup-hidup, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim, ternyata juga tidak bisa sendirian. Saat dia dalam dakwahnya ditolong oleh seorang perempuan bernama Sarah yang banyak menolong. Lalu kemudian Hajar juga menolong. Nah, ini saya tidak mau beri contoh berlama-lama karena nanti banyak perempuan yang kurang setuju. Kita pindah saja ke Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam, sudahlah kita lupakan. Nabi Musa alaihissalam yang begitu hebat, dia pukulkan tongkatnya berubah jadi ular, memakan ular-ular tukang sihir. Lalu kemudian dia bisa menyeberang Laut Merah sebegitu hebatnya. Tapi dia tetap juga berdoa kepada Allah, Rabbi syrahli sadri, lapangkan dadaku, wa yassirli amri, mudahkan urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, hilangkan sangkutan penghalang dari lidahku, yafqahu qauli, supaya kalau aku ngomong mereka paham. Saya udah ngomong sekitar 10 menit, kira-kira dari omongan saya Bapak Ibu paham kan? Ada juga kadang kita ngomong udah berapa menit, pas tanya kawan-kawan, aku nggak paham mau kemana arahnya ini. Tapi di ujung akhir doa itu apa kata Nabi Musa? Waj'alli waziran min ahli, berilah aku seorang penolong dari keluargaku, Haruna akhi, Harun saudaraku. Ketika Nabi Musa naik ke atas bukit Tursina, yang menolong mengawal umat ini di bawah adalah Nabi Harun alaihissalam. Ini menunjukkan dakwah nggak bisa one man show, nggak bisa sendirian, harus bersama. Lalu kemudian bagaimana dengan Nabi Isa? Wa idh qala Isa bin Maryam lil hawariyin, ingatlah ketika Nabi Isa berkata kepada hawariyin, man ansari ilallah, siapa yang akan menolong aku menegakkan agama Allah? Nabi Isa yang yubri'ul akmaha wal abrasa, menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan penyakit kusta, menyembuhkan orang buta, wa yuhyil mauta, menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Tapi tetap ketika berdakwah enggak bisa sendirian. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Dia bersama dengan orang-orang yang sifatnya asyidda'u 'alal kuffar, tegas, ruhama' bainahum, tapi hatinya lembut.
Banyak orang yang hatinya keras, kelihatannya lembut. Kalau Nabi Muhammad, sahabat-sahabatnya nggak begitu. Hatinya lembut, sikapnya tegas. Orang selalu mengatakan Ustaz Somad itu keras. Saya nggak keras, cuman sound sistemnya bagus. Jadi kelihatannya, padahal suara saya biasa aja. Nah, kita tinggal memposisikan diri kita masuk dalam level sahabat Nabi yang mana. Saya ini Ustaz Somad, kebetulan harta kurang, tenaga juga kurang, tapi ide-ide pikiran cerdas, Ali bin Abi Thalib. Saya ini Ustaz, pikiran saya banyak tanggungan, tapi tenaga saya kuat, Umar bin Khattab. Saya ini Ustaz, tenaga kurang, pikiran kurang, tapi harta lebih, Utsman bin Affan. Saya ini Pak Ustaz, harta kurang, pikiran kurang, tenaga kurang, tapi umur lebih, Abu Bakar Siddiq. Ada kebijaksanaan. Saya nih Pak Ustadz punya beberapa kelebihan, tapi saya perempuan, Khadijah. Kaya raya. Saya nih Pak Ustadz masih muda, brilian, cerdas, Aisyah. Ambillah setengah agama ini dari Aisyah. Khudhu nisfa dinakum min Humairah. Jadi kita tinggal ukur kira-kira saya ini masuk mana. Pikiran kurang, tenaga kurang, umur kurang, kebijaksanaan kurang, benci lebih, Abu Lahab. Kita tinggal memposisikan saja. Karena kalau nggak ada Abu Lahab nggak enak juga kan. Abu Lahab, Abu Jahal ini mesti ada. Kalau nggak, cerita itu nggak menarik. Maka Nabi Muhammad SAW itu juga berada di tengah orang-orang seperti ini. Dan saya dalam pengalaman, kenapa Ustadz bisa ceramah di kantor itu? Kenapa Bapak Dinas, Kepala Badan, Bapak Kanwil bisa buat acara ini? Karena ada orang yang bergerak di balik layar, yang ingin supaya Ustadz masuk ke kantor kami. Tapi nama dia nggak muncul, dalam kata sambutan nggak muncul, dalam surat undangan nggak muncul, tapi dialah the session maker, pemain sehingga terwujudnya acara itu. Maka saya selalu mengatakan, ketika dalam acara yang tampil ke depan, yang porsi ngomongnya paling banyak, yang diliput, yang direkam, yang diupload, Ustadz Abdul Somad. Makanya saya khawatir nanti ketika di akhirat, mohon maaf Abdul Somad, pahala kau sudah diambil di dunia semua. Tapi insya Allah berkat doa kita bersama, keikhlasan tidak rusak oleh sebab itu. Karena yang paling di ujung tombak sebetulnya adalah mereka yang dibalik ini semua. Sehingga terwujudnya sebuah acara di satu kota, di kantor, di masjid, di pondok anu, di sini, di seluruh, dari mulai Aceh, turun Sumatera Utara, turun ke Riau, ke Jambi, Sumatera Barat, turun ke Palembang, turun ke Lampung, masuk ke Pulau Jawa, masuk Kalimantan, Sulawesi, Papua, Sabah, Sarawak, Brunei. Ada saja jenis manusia yang model begini. Bahasanya beda, sukunya beda, negaranya beda, tapi jenis manusianya seperti ini. Ada yang model penolong dakwah, ada yang model support dakwah, ada yang model pengganggu dakwah. Tinggal kita memposisikan diri. Nah, disitulah ternyata yang dipikirkan ketika kuliah dulu nggak sama dengan yang terjadi di lapangan. Betapa simpelnya di kuliah dulu. Maka saya kalau melepas adik-adik mau ke Mesir, saya bilang, kalian belajar yang serius, tapi ujian yang sesungguhnya bukan di ruang kelas Al-Azhar. Ujian yang sesungguhnya nanti ketika pulang di kampung halaman berdakwah. Itulah sebetulnya dakwah yang sesungguhnya. Ujian di Al-Azhar kita bisa tahu bahwa ujian soalnya nggak akan keluar dari diktat yang 500 halaman ini. Tapi ujian kehidupan macam-macam. Ujian melalui kawan, ujian melalui pemerintah, ujian melalui konglomerat, ujian melalui partai, dan lain sebagainya. Jadi sekarang ini kalau dibanding bisa tanya Ustadz Yunus bagaimana mengurus perizinan antara saya datang 2019 disambut Kapolda supaya aman sampai 2023, dan paling nyaman rasanya sekarang ini karena semua sibuk pilkada, akhirnya lupa ngurus saya. Alhamdulillah. Jadi
Memang Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Dia ingin memainkan hati kita, melihat apakah kau bersandar kepadaku atau bersandar kepada manusia, bersandar kepada benda binasa, bersandar kepada kawan, pagi jadi kawan, sore jadi lawan, bersandar kepada kuasa sirna, tapi bersandar kepada Allah. Kita menjadi kuat karena Allah, karena kita selalu berkata la haula wala quwata illa billah. Kalau Allah sayang kepada hamba, ista'malahu, dipakainya hamba itu untuk dakwah. Saya menganggap husnuzon pada Allah. Saya berharap saya termasuk dipakai Allah Ta'ala untuk dakwah. Maka saya ketika dulu tausiah, awal saya pulang dari Maroko tahun 2008 bulan Agustus ke Pekanbaru. 2008, 2009 saya mulai buat pengajian khusus hadis Sabtu subuh. Kenapa tidak buat Ahad? Takut mengganggu yang sudah ada. Jadi jangan buat kajian yang ganggu orang lain. Kalau kita mau menyalakan lilin, nyalakan saja lilin kita, jangan tiup lilin orang lain. Jadi saya buat Sabtu supaya yang Ahad nggak terganggu. Masjidnya masjid kampus yang nggak ada mahasiswanya kalau subuh, dan jauh dari pemukiman masyarakat, di Jalan Ronggo Warsito, kampus Universitas Riau, namanya Masjid Akramun Nas. Jadi subuh Sabtu ngajar khusus hadis, jumlah jamaahnya lebih banyak tiangnya dari orangnya, sepertiga, imam, makmum, kiri kosong, kanan kosong, seperti pengaturan kursi pesawat. Habis itu masuk 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 jamaah sudah minta pindah masjid yang lebih besar karena masjid itu nggak muat lagi. 4 tahun. Setelah itu kami pindah ke Masjid Al-Falah, Jalan Sumatera, Pekanbaru Riau, yang masjidnya 2 lantai. Kami di atas, bawah bisa full. 2013, 2014 masjid itu ibu-ibu yang sudah tua dan ibu hamil komplain karena nggak bisa naik tangga. Akhirnya saya pindah ke masjid provinsi yang lebih besar 2015, 2016. Habis itu rekaman-rekaman saya mulai ditonton banyak orang. Setelah ditonton viral, setelah itu ada yang tersinggung, diusir, makin viral. Artinya apa? Berproses. Bukan berarti pulang langsung disambut karpet merah tola al-badru alaina, tapi proses yang panjang. Yang namanya buah itu matangnya manis itu kalau tunggu saja prosesnya. Banyak orang ingin pisang ini cepat matang, akhirnya dikarbit. Kuningnya bagus memang, tapi rasanya, rasaku belum tentu rasamu. Nah, karena ini bicara tentang masalah rasa. Orang sudah tahu, ini manisnya ini manis karbitan ini. Ini merah semangkanya ini suntikan ini. Nah, ini nggak benar ini. Nah, jadi kita biarkan saja prosesnya berjalan. Lalu kemudian saya masuk ke dalam hutan. Ketika bangun pulang selesai presentasi di masjid. Inilah perjalanan kami kemarin, ini masjidnya, lantainya ini tanah, dindingnya ini kayu-kayu yang lapuk, nggak usah kita senggol pakai ujung jari, bersin aja, udah copot udah. Akhirnya jamaah mengatakan, kalau gitu Ustadz, selesaikan masjidnya. Akhirnya kami bawa uang ke dalam, masjidnya selesai, lantainya keramik, dindingnya beton, lalu kemudian sengaja kami buat selasarnya itu luas supaya siapapun media, jamaah, dakwah, komunitas yang datang nggak lagi nginap numpang di rumah Ustadz, guru ngaji dan Pak Kades, supaya bisa di pelataran masjid, sehingga ada dapur masjid, tidak lagi merepotkan masyarakat. Jadi ada yang bantu perizinan masuk ke dalam, ada yang komunitas motor, komunitas-komunitas moge, komunitas trail, komunitas mobil-mobil yang masuk ke dalam off-road. Itu ketika melihat itu, dia akan menawarkan, Ustadz, nanti kalau masuk ke dalam kasih kabar lagi ya, kami suka yang begini Pak Ustadz, udah lama kami cari yang model begini nggak ketemu. Nah, ini bagus sekali Pak Ustadz. Nah, jadi ternyata memang disitulah baru kita ketemu yang namanya dakwah ini kalau bersama-sama. Ketika berdakwah di masjid, ya biasa aja, datang, tausiah, tanya jawab,
selesai. Tapi begitu kita berdakwahnya masuk ke hutan, berdakwahnya menyelesaikan satu masalah, ada yang kita sampaikan, ada yang kita perlu support. Ustaz Somad, ini di lampu-lampu merah, traffic light di depan-depan mall, ini sudah nggak tertolong lagi Pak Ustadz. Anak-anak fang ini ternyata mereka kumpul kebo. Jadi gimana caranya? Gimana kalau Ustadz buatkan iklan, nanti kita tangkap satu-satu, kita bawa, kita penyuluhan. Yang kebetulan belum nikah, kita nikahkan. Yang belum ada pekerjaan, kita kasih kursus. Oke, bekerja sama. Saya 2009 itu masuk sekretaris LBM, Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama Riau Provinsi. Yang ngajak ini Lazismu, Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah. Secara ini nggak linier ini. Iya, saya keilmuannya di LBM, tapi untuk terjun ke lampu merah ngajak anak-anak ini, ya ikut Lazismu. Lalu kemudian ketika ada jamaah tabligh ijtima, ya saya ikut juga. Akhirnya rupanya ada satu datang ke saya, Ustadz, ya, ada yang mau saya tanyakan ke Ustadz. Apa yang mau ditanyakan? Saya bilang, sebetulnya Ustadz ini Islamnya Islam apa? Kenapa? Saya bilang, kami lihat Ustadz di NU ada di LBM, tapi Ustadz kemarin juga ikut dengan Lazismu. Saya pernah sehat di Lazismu, saya bilang. Ini di ijtima jamaah tabligh 3 provinsi, 20.000 orang di Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau. Ustadz juga ada di sini. Ya, saya dimintakan untuk mau ikut presentasi beberapa materi tentang dakwah. Apa masalahnya? Saya bilang, iya Pak Ustadz, tapi kami susah buat laporan. Rupanya Intel payah mau buat laporan ke atas. Nah, jadi Bapak Ibu jangan heran kalau saya tausiah itu, saya lalu pakai poin-poin, poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, itu untuk membantu Intel biar mudah buat laporan. Saya bilang gini Pak, Islam itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dalam bidang akidah ada akidah Asy'ari, ada Maturidi. Dalam bidang fikih ada 4 mazhab, paling tua Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tapi dalam ormas, ulama dulu mendirikan 1905 Sarekat Islam, 1912 Muhammadiyah, 1926 Nahdlatul Ulama, 1928 Persatuan Tarbiyah Islamiyah, 1930 Al-Jam'iyatul Wasliyah. Di Al-Jam'iyatul Wasliyah saya komisi dakwah, di Perti saya komisi fatwa, di NU saya LBM sampai 2014, di Muhammadiyah saya Lazismu. Jadi nanti Bapak kalau buat laporan, buat aja seperti saya cerita ini. Baik Pak Ustadz. Jadi tidak dibentur-benturkan bahwa ini hanyalah wasilah sarana. Nah, jadi ketika itu maka sudah terjadi ada 3 komunitas yang ketemu. Pertama, orang yang dilebihkan harta, ini gengnya Utsman bin Affan. Yang kedua, orang yang dilebihkan ilmu, ini Sayyidina Ali. Yang ketiga, para aktivis, orang yang dilebihkan tenaga, Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi kita perlu orang tua, karena anak muda ini gasnya terlalu kencang. Kalau anak muda ini terlalu kencang, orang tua ini tersinggung. Dia mau ikut nggak bisa, terlalu kencang masuk angin. Maka mesti ada orang tua juga yang mengayomi, melindungi, yang ngasih tahu, hai kita sesama jelita. Jelita maksudnya jelang 50 tahun. Ini anak-anak muda loh, umur 20-an, 30-an. Ini mereka ini memang lagi semangat. Mereka ini bukan aliran sesat, mereka ini bukan teroris, mereka ini bukan mau buat negara Islam. Mereka ini lagi semangat berdakwah. Target mereka biar supaya anak muda ini terayomi, terlindungi. Ya kenapa buat acaranya nggak ke masjid? Karena acaranya di hotel. Karena ada beberapa masyarakat kita yang di masjid itu dia masih belum siap untuk duduk di lantai, karena jatuh harga dirinya. Dia mesti dibuat di hotel dengan komunitas, dengan di masjid dia kepanasan. Kalau di hotel dingin, maka dibuat dulu acaranya di hotel. Ah, nggak masuk akal Pak Ustadz. Ya nggak masuk akal, tapi masuk hati. Ada orang-orang yang di masjid ini dia trauma. Ketika kawan dia dua kali ke masjid, meninggal. Jadi dia trauma, mau tobat. Apalagi di sebagian masjid kita itu masjidnya horor. Di pintu masjid itu ada keranda jenazah. Kawan beberapa kali ikut ngaji, tobat, meninggal. Di pintu masjid ada keranda jenazah. Ikut pengajian di masjid, judul kajiannya malam pertama di alam barzah.
Padahal kenikmatan alam kubur juga menarik, cerita tentang surga juga menarik, cerita tentang tantangan-tantangan dakwah juga menarik. Nah, jadi memang ada yang ring 1, ring 2, ring 3. Ada yang lebih parah lagi, Lord of the Ring. Karena ring 3 ini belum bisa ke masjid. Itu maka kalau saya pergi ke satu kunjungan, itu nggak semuanya acara di masjid. Yang biasanya acara di masjid itu subuh. Kalau subuh memang saya minta di masjid, karena subuh itu ring 1 itu yang udah ngaji. Tapi kalau untuk yang tabligh agar malam, itu pasti di tanah lapang, stadion. Kenapa? Karena mungkin dia nggak ada niat ngaji, tapi pas dia lewat di tanah lapang, dia lihat rame, makan bakso dulu Ketika sedang makan, dia dengar ceramah. Oh, ya udah dia pergi. Tapi itu berkesan di hatinya, yang ujung-ujungnya nanti dia akan ngaji di ustadz kota tempatan. Jadi kedatangan saya tidak merusak ustadz yang ada. Ini tabligh akbar kita ini hanya sekedar mengenal Islam ya, tapi nanti habis ini ngaji tauhidnya dengan Kiai Anu, ngaji fikihnya dengan Kiai Anu, ngaji akhlak tasawufnya dengan Kiai Anu. Nanti kita akan kembali, nanti ketemunya tahun depan. Jadi selalu di setiap kota saya bagi semua provinsi sama jatahnya 4 hari. Aceh 4 hari, Sumatera Utara 4 hari, walaupun kelahiran saya 4 hari. Kepulauan Riau 4 hari, Sabah 4 hari, Sarawak 4 hari, Brunei Darussalam 4 hari, Malaysia 4 hari, termasuklah Jawa Tengah 4 hari dalam setahun. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Senin saya mesti pulang, karena kalau lebih 4 hari dikhawatirkan buka cabang. Makanya kekurangan nyusun jadwal begini ini ada kelebihan, ada keuntungannya. Kelebihannya, saya tidak bisa ditarik-tarik oleh siapapun. Tidak bisa kepentingan orang kaya, politikus, siapapun nggak bisa menarik-narik. Tapi kekurangannya, saya tidak bisa hadir momen. Ustadz, nanti ceramah di tempat kami momen haul ya, nggak bisa. Acara ulang tahun partai ya, nggak bisa. Jadi kalau udah saya tetapkan 4 hari, ya 4 hari. Saya nggak masalah, karena setiap kali orang Semarang minta jadwal, saya akan kasih nomor Ustadz Yunus. Dialah bemper saya. Jadi orang nggak marah sama saya, marahnya dengan beliau. Alhamdulillah sampai sekarang tidak berefek kepada pembelian kacamata. Karena beliau tidak merasa itu sebagai ancaman, dia tahu bahwa yang ngatur pembeli itu adalah Allah. Lagi-lagi masalahnya ada pada tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi sebenarnya kita ini secara umum terdiri dari 3 komunitas. Pertama yang diberikan kelebihan fikiran, para cendekiawan, para alim ulama, para kiai, tuan guru, asatis. Ada yang diberikan kelebihan tenaga, inilah adik-adik kita para aktivis dakwah. Ada yang diberikan kelebihan harta, Utsman bin Affan. Inilah para konglomerat, orang-orang yang diberikan Allah ujian. Ketiga-tiga jenis manusia ini diberikan ujian. Kenapa ada perbedaan? Ya sama dengan jari ini. Ada yang lebih ke atas, ada yang pertengahan, ada yang ke bawah, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang sedang. Kenapa Allah buat berbeda? Supaya dengan perbedaan ini dia bisa bekerja sama. Bayangkan kalau jari ini jempol semua, gimana kita mau ngarik upil? Jadi memang dibuat Allah segala macam perbedaan itu. Wa rafa'na fawqakum fawqa ba'din darajat. Kami buat di antara kamu itu ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang tinggi, ada yang rendah, supaya kamu bisa bekerja sama. Burung akan hinggap di ranting yang sama kalau jenisnya sama. Burung merpati sesama burung merpati. Tidak akan mungkin burung elang hinggap di ranting yang sama dengan burung. Saya kebetulan di akuarium ada 3 jenis ikan. Saya perhatikan gimana komunitas ikan ini. Ternyata ikan belida nggak pernah bisa akrab dengan ikan toman. Toman tetap berteman dengan toman, belida dengan belida, arwana dengan arwana. Baru saya paham hadis Nabi, al-arwah junudun mujannadah. Ruh manusia itu seperti pasukan bala tentara. Fama ta'arafa minha talaf. Kalau dia punya kesamaan, dia akan bisa bersama. Fama tanakara minha talaf. Tapi kalau dia punya perbedaan, dia akan terpisah. Saya Pulau Sumatera, Ustadz Lukmanul Hakim Pulau Kalimantan, Ustadz Salim Afillah Pulau Jawa. Beda suku, beda bahasa, tapi kami bisa berjalan bersama, punya agenda 1 tahun ketemu 3 sampai 4 kali.
Beliau bawa saya ke Merapi Merbabu, Ustadz Lukman bawa kami masuk ke pedalaman Kalimantan, saya bawa mereka ke pedalaman hutan Riau. Sebagiannya ikut lagi, sebagian taubat nasuha. Kami tidak satu sekolah, kami tidak satu ormas, tapi karena ada kemiripan, kesamaan, bisa jalan. Dari sekolah yang sama, alumni yang sama, satu suku, satu bahasa, tapi kalau nggak punya titik temu, kita akan berpisah. Maka muncullah cerita satu ranjang dua mimpi. Kita mau mimpi kita sama. Walaupun saya dari Pulau Sumatera, sahabat-sahabat dari Pulau Jawa, yang satu di Semarang, satu di Pekanbaru, tapi mimpi kita sama, bahwa kita merasa tenang ketika terjadi perubahan pada umat. Yang sebelumnya narkoba, zina, LGBT, mabuk, sakau, yang sebelumnya harta ini dipakai untuk judi, lalu kemudian kembali ke jalan Allah. Disitulah puncak kenikmatan. Saya berawal keluar kemarin hari Jumat dari Pekanbaru ke Kuala Namu, Medan. Dari Kuala Namu kami jalan darat, lebih kurang berangkat jam 9 jam sore asar sampai jam 9 malam di Kabupaten Kota Subulus Salam di Aceh. Dari situ kami naik lagi jalan darat ke Singkil. Dari Singkil itu kami naik pesawat ke Lok Semawe, pesawat perempuan Susi Air. Dari Lok Semawe kami jalan darat ke Bener Meriah. Dari Bener Meriah jalan darat ke Banda Aceh. Dari Banda Aceh jalan pesawat ke Medan lagi. Dari Medan jalan darat ke Sidempuan. Dari Sidempuan jalan darat ke Gunung Tua. Dari Gunung Tua jalan darat ke Pekanbaru. Habis itu ke rumah sebentar. Habis itu lalu saya lanjutkan kemari. Terus istirahatnya kapan? Istirahatnya nanti di surga bersama kamu, Besti. Ar-rahah fil jannah. Istirahat itu nanti di surga. Jadi kalau ada orang menganggap dunia ini tempat istirahat, salah kamar. Nanti kelihatannya kalau anak-anak sudah kuliah istirahat. Pas anak kuliah sibuk. Kenapa? UKT-nya mahal. Kelihatan nanti kalau anak-anak sudah nikah ini istirahat. Ternyata setelah anak nikah nggak juga istirahat. Kenapa? Anak itu nitipkan anaknya ke kita. Nampaknya nanti kalau udah pensiun ini istirahat bisa berdakwah Pak Ustadz. Setelah pensiun masih ikut pengajian. Mohon maaf Pak Ustadz nggak bisa. Pagi ini ngantar cucu. Kapan? Sempat-sempatkan selagi sempat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bukan ceramah, bukan tausiah, hanya keluhan seseorang yang sedang berada di jalan dakwah. Mohon support, mohon bantuan, dan saya yakin dan percaya kita bisa bersama. Mudah-mudahan ke depan saya tidak mau hanya sampai di sini. Jadi judulnya mau dibawa kemana hubungan kita. Ada satu koordinator buatkan satu grup WA. Nanti saya datang setahun lagi 2025. Nanti koordinasi, kalau memang mau buat acara setahun 3 kali, berarti 4 bulan 4 bulan pertama bisa jadi Ustadz Salim Afillah, bisa jadi Ustadz Fatih Karim, bisa jadi Ustadz Hanan At-Taki, bisa jadi Ustadz Muhammad Jabir, bisa jadi siapapun, tapi penyelenggaranya, koordinatornya, ketuanya, musyawarahnya. Memang kalau kita lagi ngaji tentang sabar, semua sabar, orang belum buat kegiatan. Tapi mau ngelihat kesabaran orang kapan? Waktu buat kegiatan. Disitulah nampak sifat aslinya, yang selama ini rupanya musang berbulu ayam. Yang lebih parah lagi, singa berbulu musang. Kalau mau ngelihat kejujuran orang, bukan waktu ngaji di masjid, karena ini masjid semuanya jujur. Ajak berbisnis, baru ketahuan pembohong, penipu. Jadi dengan adanya interaksi sosial ini, kita lebih banyak mengenal. Tak kenal maka tak sayang maka tak ngutang. Kenal dulu, ta'aruf. Setelah itu baru lebih dalam kegiatan-kegiatan. Maka saya dimanapun tausiah itu isinya tidak keluar dari 3. Pertama, islahut tarbiyah, perbaikan pendidikan. Masukkan anak ke pondok. Yang punya tanah, wakafkan tanah, buat pondok tahfiz Quran. Yang kedua, islahul iktisad, perbaikan ekonomi, belanja ke warung tetangga, tinggal di hotel syariah, perbaikan ekonomi. Yang ketiga, islahus siyasah, pilih pemimpin yang peduli kepada dakwah, yang beriman, yang takut pada Allah. Inilah yang membuat orang marah sama saya.
Mereka mau saya jangan bicara yang tiga ini. Karena kalau saya bicara perbaikan pendidikan, yang pendidikan sekuler tersinggung, marah. Saya bicara tentang perbaikan ekonomi, yang punya rumah makan, yang hotel, yang bisnis, yang kuliner tersinggung, marah. Saya bicara tentang perbaikan politik, yang caleg, yang partai yang nggak sesuai dengan saya, marah. Mereka maunya saya cerita ceramah tentang kita semua akan mati. Kita tinggalkan saja dunia ini. Kita semua akan mati sejamaah. Jamaah kalau nanya, gimana Pak Ustadz planning kita ke depan? Gak usah banyak-banyak pikiran, kita semua mau mati. Itulah yang mau diajarkan Snok Horgronye. Snok Horgronye, apa kata Snok? Tanah kamu biar kami yang nanam. Kami tanam karet, kami tanam sawit, kami tanam cengkeh. Laut kamu biar kami yang garap. Nah, kamu udah sibukkan aja diri dengan zikir. Islam ritual biarkan. Islam ekonomi awasi. Islam politik habisi. Itu Snok Horgronye. Dia sudah pergi, dia sudah mati di Amsterdam, tapi bibit-bibit pikirannya masih tetap ada. Nah, jadi kalau mau nyaman, jangan cerita tentang perbaikan pendidikan, politik, ekonomi, cerita mati aja. Kita semua akan mati. Yang penting itu bukan mati, yang penting itu adalah apa persiapan sebelum mati. Mudah-mudahan kita semua dengan tiga potensi, dengan akal pikiran, dengan tenaga, dengan harta, kita sudah mempersiapkan bekal sebelum menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sekilas curhat seorang Ustadz Abdul Somad kepada sahabat-sahabat dakwahnya, yang bisa ringkaskan, yang tidak bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Mudah-mudahan kita selalu bersama dalam dakwah, insyaallah. Kita tidak pernah berpisah, walaupun besok saya keliling, hari Senin saya pulang, 4 hari sudah, maka sesungguhnya kita selalu bersama dalam doa. Saya hanya mohon doa support dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Doanya nggak usah panjang-panjang, matikan Ustadz Abdul Somad dalam husnul khatimah. Yang kuat-kuat, karena masih panjang perjalanan kita. Itulah yang dapat saya sampaikan di akhir majelis. Mari kita sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan zahir dan batin, diberikan istiqomah iman dan Islam, bisa saling kenal mengenal. Nanti saya minta koordinator buatkan grup WhatsApp, nanti ada koordinatornya. Apa-apa yang perlu diminta kirim ke saya buatkan video per hari, video per pekan. Nanti diangkat satu koordinator yang membangunkan malam untuk tahajud call. Lalu kemudian call sana call sini, tapi tahajud, jangan telepon sana habis itu dia tidur. Lalu kemudian buat dulu acara 4 bulan setelah ini, Januari, Februari, Maret, April, halal bihalal. Buat satu acara besar, siapa ustadznya, di situ akan terlihat nanti apakah yang 3 komunitas ini solid atau tidak, yang nyumbang pikiran, yang nyumbang tenaga, yang nyumbang harta. Di situ baru kelihatan laporannya, kejujurannya. Mudah-mudahan kita selalu bersama dalam dakwah, insyaallah. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma kama jama'tana fi hadzal makan fajma'na ma'al habibil mustafa. Sebagaimana engkau kumpulkan kami petang ini, kumpulkan kami nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minad da'ina ila sabilik. Jadikan kami orang-orang yang mengajak manusia ke jalanmu menuju lebih baik ya Allah. Wa ja'alna amirina bil ma'ruf wan nahina 'anil munkar. Jadikan kami orang-orang yang mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran ya Allah. Allahumma alif baina qulubina, satukan hati kami, wa aslih dzata bainina, damaikan di antara yang bertikai di antara kami. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik, jadikan kami orang-orang yang bersaudara karena engkau. Adhillana tahta zilli arsyika yawma la zilla illa zilluk, berikan kami naungan di bawah singgasana arasmu ketika tak ada tempat bernaung kecuali hanya engkau saja. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari itu tidak ada guna harta dan anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadapmu dengan hati yang bersih ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minasyirki wal kibriyai wal riyai wal azamah.
bersihkan hati kami dari syirik, dari angkuh, dari sombong, merasa besar, dari hasad dan dengki ya Allah. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bukakan pintu hijab antara kami dengan umat kami sehingga kami bisa bersama-sama berbuat amal soleh dalam kebaikan ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terima amal kami, Engkau Maha menerima. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Terima taubat kami, Engkau Maha menerima taubat kasih dan sayang. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa li abaina ayah kami, wa li ummahatina ibu kami, wa li azwajina pasangan hidup kami, wa li dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, wa liman hadarana, semua yang hadir di majelis ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatian. Banyak kata-kata tidak berkenan, menyinggung perasaan saya Al-Fakir Abdul Somad. Mohon maaf kepada Bapak Ibu, asatiz, kawan-kawan, sahabat-sahabat dakwah semua. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.